Krismonita dari kelas A2 Matematika 2018. Nah, untuk video KKN kali ini, kegiatannya adalah tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Nah, maka dari itu saya akan mewawancarai dua guru untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ini. Nama saya Milawati Krismonita dari kelas A2 2018, Pendidikan Matematika. Di sini saya sedang melaksanakan KKN, di mana di sini ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Di sini saya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Untuk sebelumnya, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama Ibu Ani Jubaedah. Di sini Ibu mengajar untuk tingkatan sekolah apa? Apakah sekolah dasar atau apa? Untuk kegiatan Ibu mengajar itu di tingkat pendidikan anak usia dini dari usia 0 sampai 6 tahun. Kebetulan Ibu megang kebanyakan usia 5 sampai 6 tahun. Kira-kira Ibu sudah berapa lama yang mengajar di PAUD ini? Untuk belajar Ibu alhamdulillah mau 12 tahun. Di sini saya memasuki pertanyaan intinya, Ibu. Iya. Bagaimana sistem pembelajaran yang Ibu berikan kepada siswa? Oh iya. Untuk sistem pembelajaran yang saya berikan untuk anak usia dini di tempat saya mengajar itu, saya tidak terlalu fokus ke daring karena di anak usia dini itu tidak terlalu anak-anak memakai HP. Karena orang tua menganjurkan untuk belajar biar guru aja yang pergi ke suatu rumah-rumah atau per kelompok. Misalkan satu kelompok itu ada 10 anak atau 5 anak, sesuai dengan tempatnya dibagi-bagi. Kan kadang-kadang kalau di desa saya tiap RW ada ya, tiap RW ada pendidikan. Saya ngambilnya satu RW, misalkan RW 6, jarum ujungnya di rumah siapa, kumpulnya dan di rumah siapa, ambil 5 orang atau 10 orang. Jadi nggak terlalu daring pakai online terus di HP, tidak. Soalnya sulit ya kalau kita mendidik seorang anak di usia dini menggunakan handphone dan sebagainya gitu, harus secara langsung. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif? Kalau menurut saya secara jarum ujung memberikan tugas insya Allah efektif. Kalau dengan online atau daring tidak akan efektif. Iya. Kalau misalkan jarum ujung itu jadi seperti pertemuan yang biasa gitu, tatap muka langsung dengan gurunya? Enggak. Kalau jarum ujung itu enggak seperti kita di sekolah. Kalau di sekolah itu kan perkembangan anak dari mulai pembukaan, penyambutan, inti semua terkasihkan kepada anak. Kalau jarum ujung itu kita ngasih sesuai dengan tema aja. Ini pelajarannya deh, yang ini temanya ini untuk bulan sekarang. Secara mendetail. Tidak. Iya, tidak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, aplikasi apa saja yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran? Iya. Kalau aplikasi cuma WhatsApp aja yang dikasihkan kepada orang tua ya. Khususnya itu untuk informasi kalau ada kegiatan atau pengumuman untuk jarum ujung di rumah mana sekarang gitu. Tidak pakai aplikasi yang lain. Tidak. Untuk yang tidak mempunyai handphone mungkin bisa diberitahukan oleh tetangganya yang memiliki. Iya, kadang-kadang temannya atau saudaranya aja dikasih tahu, atau nomor HP-nya di WhatsApp itu ada yang bibinya yang punya atau yang kakaknya. Jadi masih tetap bisa tersebar gitu informasinya. Oke. Untuk yang keempat, apakah pembelajaran di masa pandemi ini berpengaruh terhadap prestasi siswa? Oh, pasti sih, soalnya untuk belajar secara daring, anak-anak tidak akan kelihatan untuk perkembangan dari motoriknya, fisiknya, kognitifnya, seni budayanya, itu tidak akan tersalurkan. Cuma ngasih tugas aja, mana prestasinya kelihatan gitu. Jadi tidak bisa melihat perkembangannya. Tidak 100% sih, cuma beberapa persen kelihatan perkembangan. Soalnya kan kalau jarum ujung juga tidak full itu 1 jam, tidak. Cuman beberapa menit, setengah jam lah paling lama gitu. Soalnya masih anak usia dini juga, kalau misalkan terlalu lama kan bisa cepat jenuh. Iya, pasti.
Untuk pertanyaan yang kelima, apa saja tantangan yang ibu hadapi selama pembelajaran daring? Tantangannya ke satu itu nggak semua punya HP ya. Terus orang tua masalahnya Bu nggak punya uang untuk beli kuotanya. Oh, iya. Tantangannya itu pasti. Terus jaringan kan Oh, iya. sinyal. Kadang-kadang pakai kartu yang ini nggak ada sinyalnya. Gitu. Terus tantangannya kalau belajar daring itu si anak-anak malah pinginnya main HP untuk bermain, tidak untuk fokus belajar. Gitu. Tantangannya itu aja. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana cara ibu mengatasi siswa yang bermasalah? Untuk siswa yang bermasalah di sini paling anaknya yang jaraknya jauh ya. Untuk di Jalunjung untuk dikasih tugas itu ada beberapa anak yang tidak aktif. Itu kan masalahnya kadang-kadang orang tuanya tidak ada yang bekerja di luar negeri. Si anaknya kan dititipkan ke neneknya. Kadang-kadang nenek kan nggak akan fokus ya untuk mengurus semua anak, untuk belajar, untuk bermain. Itu tantangannya kadang-kadang masalahnya gitu, si anaknya susah mau dikasih belajar juga gimana, HP nggak ada untuk komunikasi, tempatnya jauh untuk dijunjungnya, kadang-kadang udah nggak aktif gitu. Ada 2 orang. Berarti bermasalah pada pendampingan si anak dan pembelajaran. Pasti ya. Soalnya kan tidak ada orang tua. Jadi sulit gitu untuk mengatur anaknya dalam pembelajaran. Untuk yang ketujuh, apa harapan ibu untuk pembelajaran daring ke depannya? Kalau untuk ibu harapan daring, kalau bisa masih tatap muka ya. Jangan terus gitu, kasihan kalau anak-anak usia dini. Kalau tatap muka kan enak, anak-anak kan ceria untuk belajar. Dia semangat, semangat belajarnya. Terusnya kalau daring terus-terusan malah anak jenuh. Betul. Terus dikasih tugas, mana untuk bermainnya. Kalau di anak usia dini itu kan anak-anak harus dirangsang dalam bermainnya, APL luarnya, APL dalamnya. Itu kan banyak APL luarnya. Ada perosotannya, ada gelantungannya, ada jungkitannya. Itu untuk merangsang motorik anak secara kasarnya, halusnya. Mungkin sekian pertanyaan yang saya tanyakan ke ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mirawati Rekismanita dari kelas A 2018, Pendidikan Matematika dari IKIP Siliwangi, Cimahi. Nah, di sini saya sedang melaksanakan KKN, di mana dilaksanakannya itu di tempat tinggalnya masing-masing. Di kegiatan KKN ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Untuk kegiatan kali ini adalah mewawancarai guru bagaimana pembelajaran di masa pandemi ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ibu. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Selvika Resmi Pratami. Biasa dipanggil Bu Isa. Ibu ibu mengajar di sekolah tingkatan apa? Di SMP Negeri 4 Cipatat. Kira-kira sudah berapa lama ibu sejak mengajar sampai saat ini? Kalau dihitung dari zaman honorer mah udah dari tahun 2005, tapi ngajarnya di SD. Terus tahun 2011 ngajar di SMP sampai sekarang. Cukup lama sekali ya Bu. Nah, sekarang masih pertanyaan yang gini ya Bu. Ya. Bagaimana sistem pembelajaran yang ibu berikan kepada siswa? Saya kan guru BK ya. Sama dengan guru-guru yang lainnya, sistem pelajaran untuk tahun ini masih dalam pandemi, kami memberikan pembelajaran daring, yaitu belajar dari rumah gitu. Sama BK pun sama, pembelajaran dari rumah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif? Kalau dibilang efektif tidak efektif, tatap muka pun untuk BK sendiri sepertinya kurang waktu ya, karena kan kalau BK beda dengan pelajaran yang lain. Kalau BK itu lebih ke bimbingan anak gitu langsung, sehingga kalau dibilang efektif untuk pembelajaran daring ini saya rasa sangat tidak efektif gitu. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin membuat pembelajaran ini menjadi efektif. Yang ketiga, aplikasi apa saja yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran? Kalau di sekolah kami, pihak sekolah memberikan keleluasaan kepada setiap guru untuk mengajar. Tapi kami punya komitmen untuk mengajar daring ini, kami menggunakan
WA group, lalu menggunakan GCR, sewaktu-waktu dipakai Google Meet atau Zoom. Pokoknya mah pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, tidak meribetkan, tetapi semua siswa bisa mengikuti. Jadi fleksibel sih. Jadi tapi yang setiap hari berjalan mah pastinya di WA group dan di GCR di Google Classroom. Karena untuk itu mungkin semua orang Bisa, ya, dan aksesnya. Ya betul. Untuk yang keempat, apakah pembelajaran di masa pandemi ini berpengaruh terhadap prestasi siswa? Sangat berpengaruh. Prestasi itu kan tidak hanya akademik ya, non akademik pun dilihat dari kesiapan dia tiap hari ke sekolah. Berarti dia sudah siap nih menerima pelajaran. Ketika pandemi ini boro-boro kesiapan gitu ya, kadang-kadang belajar pun mereka pagi-pagi tuh orang tuanya yang ribet gitu, sementara anaknya cuek dengan alasan gampang lah, nggak ketemu guru atau enggak rambut atau apa juga sekarang kan banyak tuh yang dimerahin apa segala macam, itu juga berpengaruh. Nah, apa pengaruhnya ke prestasi? Sangat berpengaruh, karena ketika anak lebih banyak main game, lebih banyak nonton TV, lebih banyak bermalasan, itu berpengaruh pada kegiatan sehari-hari. Jadi belajar di rumah ini sangat-sangat berpengaruh pada prestasi siswa, menurut saya begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang Ibu hadapi selama pembelajaran daring? Mungkin tadi sudah dijelaskan tantangannya itu dari segi siswanya ya, terus dari orang tua kan banyak orang tua yang tidak mau ikut terlibat, jadi saking bosen kan udah udahlah terserah ya, mau belajar sok nggak juga deh. Nah gitu. Ada juga yang kuota lagi, sementara orang tua tuh nggak paham ya, tidak terlalu memperhatikan siswa saat kuota dipakai untuk apa. Kalau orang tua yang perhatian, ketika dia ngasih kuota ke anak, dicek dong, ini kuotanya dipakai ini. Lalu yang keenam, bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang bermasalah? Kalau untuk saat ini ya, kalau di SMP karena siswanya banyak dan saya megang semua kelas, 1000 siswa, untuk permasalahan yang utamanya dulu dilihatnya dari wali kelas dulu. Nah, jadi wali kelas tuh setiap hari kan ngabsen pakai Google Form gitu ya. Nah, anak yang nggak ngabsen dalam seminggu itu misalkan ada lebih dari 5 hari nggak ngabsen tuh kenapa? Dicek dulu, apakah tidak punya kuota atau tidak punya handphone atau bagaimana. Nanti kami berembuk harus seperti apa, kita harus datang ke rumahnya, terus kita harus gimananya itu nanti dijadikan solusi untuk pemecahan masalah. Sementara untuk mengetahui siswa itu bermasalah atau tidak, bermasalahnya apa dulu nih, ya kan, bisa bermasalah dari pelajaran atau bermasalahnya apa gitu. Nah itu tidak bisa kita langsung judge. Misalnya gini, ada laporan nih, Bu, anak saya mah tuh gimana ya, dia nggak mau belajar, main terus di luar. Terus apakah saya harus mendatangi setiap anak satu-satu ke rumahnya? Kan tidak mungkin untuk situasi seperti ini. Berarti apa yang harus dilakukan? Lebih ke orang tua dulu gitu. Nanti kalau misalnya itu anak bermasalahnya memang sudah orang tua sudah tidak bisa, inilah kadang-kadang kan anak-anak ke orang tua gitu ya, nggak mau ngedenger gitu, baru kami turun gitu. Dan itu pun prosedurnya ada kalau di SMP, jadi lewat wali kelas dulu baru ke guru BK gitu. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir, apa harapan Ibu untuk pembelajaran daring ke depannya? Harap orang tua bisa lebih aware gitu, maksudnya dia mengalami kesulitan, hubungilah pihak sekolah gitu, ngobrol lah sama wali kelas misalkan nggak bisa diajak ngobrol, datanglah ke sekolah, ada saya guru BK. Beberapa kasus sudah bisa saya ajak ngobrol gitu orang tua, dan alhamdulillah anak-anak bisa ada solusi gitu ya. Ketika wali kelas tidak bisa membantu, saya bisa membantu, alhamdulillah beberapa bisa terbantu. Nah, sekian video kegiatan KKN saya di minggu ini. Sampai jumpa di kegiatan KKN minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Dede mama angkat coklat. Harus hijau ya.